podcast, saya Prisca Mudati kembali menjumpai Anda. Dan saat ini saya sedang berada di gedung Kementerian Luar Negeri karena kita akan berbincang siapa lagi kalau bukan bersama dengan Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Nah, inspirasi apa yang akan kita gali kali ini? Ikutin saya terus tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Berbicara soal politik dan diplomasi, rata-rata orang menilai bahwa perempuan tidak mampu untuk melakukannya. Namun stigma negatif tersebut kini perlahan-lahan dapat digoyahkan dengan semakin banyak tokoh perempuan yang eksis dalam jajaran pemerintahan Indonesia. Salah satunya ialah Retno Marsudi. Perempuan bernama lengkap Retno Lestari Priyansari Marsudi ini menjadi salah satu dari sekian perempuan yang berada dalam barisan Kabinet Indonesia dan sekaligus menjadi Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia, di mana kehadirannya menjadi sebuah kesempatan yang besar sebagai wujud keterwakilan suara perempuan dan panutan dalam politik dan pemerintahan, terutama dalam hal diplomasi. Dengan pengalaman 38 tahun sebagai diplomat, Retno Marsudi menjadi salah satu sosok inspiratif bagi perempuan, khususnya kalangan generasi milenial yang memiliki minat dalam hubungan diplomasi luar negeri berkat capaian dan prestasi yang diraihnya. Lantas bagaimanakah kiprah Retno Marsudi dalam menjaga hubungan diplomasi Indonesia di kancah global? Simak perbincangannya bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, di samping saya saat ini sudah hadir Ibu Menteri Luar Negeri yaitu Ibu Retno Marsudi. Halo Ibu, apa kabar? Apa kabar Mbak Prisca? Baik kabar ya. Yang sangat luar biasa, saya deg-degan Ibu. Terima kasih sudah join. Saya juga deg-degan mau diwawancara. Ini kita santai-santai aja sebenarnya Ibu. Ibu, banyak kan yang lebih mengenal Retno Marsudi, tapi sebenarnya Retno Lestari Priyansari Marsudi. Mirip kita. Kalau saya aslinya Prisasri Ibu. Prisasri, oke. Betty, semoga nanti beda tipis ya. Beda tipis, semoga nanti bisa karirnya segemilang Ibu Retno. Amin, amin. Tapi ngomongin soal kepemimpinan atau woman leadership Ibu ya, sebenarnya saat ini kan banyak menteri kita yang perempuan, tapi Ibu sebenarnya lihatnya sejauh ini sudah seperti apa sih Bu di Indonesia? Jadi mungkin nggak cuma di Indonesia ya, tapi juga di dunia atau merepresentasikan situasi dunia. Jadi bagi saya perempuan itu selalu memiliki peran yang penting di dalam kehidupan dari semua lini deh. Kalau kita lihat dari semua lini kehidupan, saya harus katakan bahwa peran perempuan sangat penting. Nah, tadi bicara mengenai kepemimpinan perempuan. Jadi tadi peran, terus kemudian naik ke atas lagi menjadi kepemimpinan perempuan. Saya sangat yakin bahwa kepemimpinan perempuan akan memberikan kontribusi bagi kebaikan. Nah, ini statement saya, tapi statement saya ini sebelum saya memberikan statement ini, saya banyak sekali membaca survei data. Saya ambil data dari McKinsey Global Institute. Di dalam data itu dikatakan bahwa GDP global untuk 2025 akan dapat naik 26% jika partisipasi perempuan dan laki-laki di lapangan kerja setara. Kok bisa? 26% loh, itu nggak sedikit. Itu mempengaruhi ya Ibu ya? Sangat mempengaruhi. Nah, kemudian data dari Bank Dunia, mereka mengambil contoh di Amerika Latin dan Karibia. Data tersebut mengatakan bahwa partisipasi perempuan di lapangan kerja itu dapat menurunkan 30% kemiskinan ekstrim. Sementara di Afrika, perempuan menyumbang 70% di perdagangan lintas batas informal. Nah, itu adalah data-data yang mendukung bahwa kalau perempuan diberikan kesetaraan, maka akan dapat berkontribusi banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, where we are now, ya kan? Kita melihat bahwa data di UN Women misalnya, 28 perempuan menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Itu data Januari 2024. Nah, menteri 22,8%. Kita sih, kalau saya Menteri Luar Negeri, kita memiliki satu grup Menteri Luar Negeri perempuan. Setiap tahun kita ketemu di New York, di sela-sela
sidang majelis umum dan kita bahas isu-isu yang terkait perempuan. Nah, ada data lagi dari catalyst.org, hanya 8,2% CEO perempuan di perusahaan S&P 500. Itu data sebenarnya data tahun lalu. Jadi data tersebut menunjukkan bahwa persentase perempuan itu masih minimal. Jadi kita punya space yang sangat banyak untuk meningkatkan persentase perempuan, baik partisipasi maupun di tingkat leadership, karena kita yakin bahwa investing in women means investing for a better and brighter future. Ini bicara investasi berarti sama dengan IDX ya. Betul. Tapi ini investasi untuk perempuan. Oke, Ibu, kira-kira langkah apa yang paling strategis yang akan dilakukan, khususnya tadi ya, ada perkumpulan dari Menteri Luar Negeri Perempuan, itu yang langkah konkret yang kira-kira dianggap ini yang paling utama, yang paling krusial. Kenapa partisipasi perempuan secara global ini masih, Ibu sampaikan tadi, minim? Langkah konkret, beri kesempatan perempuan setara dengan laki-laki. Singkatnya begitu. Singkatnya, selama perempuan diberi kesempatan yang setara, maka insya Allah perempuan akan dapat berkontribusi lebih banyak. Dan kalau saya contohkan di Kementerian Luar Negeri, kita berusaha untuk menciptakan sebuah lingkungan pekerjaan yang yang menjamin tidak adanya diskriminasi. Jadi beberapa kebijakan kita lakukan sehingga betul-betul perempuan memiliki kesempatan yang sama. Oke, itu apakah terlihat Ibu dari tadi begitu ya, kebanyakan timnya memang perempuan? Iya. Kebetulan. Jadi saya gambarkan, saya masuk Kemlu itu 86 ya, tahun 86. Jadi by now saya sudah ada di Kementerian Luar Negeri itu 38 tahun, menunjukkan betapa mudanya saya kan. Pada saat saya masuk ke Kemlu, anggapan bahwa dunia diplomasi adalah dunia laki-laki sangat tebal. Jadi kalau ada orang yang perempuan yang akan masuk Kemlu mau jadi diplomat, itu biasanya lingkungan sekitarnya itu bertanya, bener nih, pilihan lo bener nih. Dan tanyanya nggak cuma sekali, bener nih. Karena betul-betul anggapan bahwa diplomasi itu dunia laki-laki sangat tebal. Saya masuk 70 orang, angkatan saya hanya 7 orang, jadi 10%. 7 orang pun di tengah jalan lepas 2. Sehingga tinggal 5 orang. Nah, itu 10% di tahun 86. Sekarang kita lihat per hari ini. Komposisi diplomat perempuan dan laki-laki itu hampir 50-50. Kadang-kadang perempuan 51%. Jadi sudah betul-betul setara. Tetapi kita tidak berhenti di situ karena tadi saya sampaikan bahwa kewajiban kita adalah menciptakan sebuah lingkungan kerja, policies, dan sistem yang menjamin kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Oke, baik. Kemudian Ibu, kalau secara global Ibu, peran perempuan dalam diplomasi secara global, apakah sudah cukup terwakili atau masih perlu ditingkatkan? Global terwakili iya, tetapi kalau kita bicara persentase masih sangat rendah. Jadi sekali lagi saya selalu bicara mencoba untuk mengambil data dari Women in Diplomacy Index tahun lalu 2023, 20,54% duta besar perempuan di 193 negara anggota PBB. Di Asia persentasenya lebih rendah, 12%. Di Indonesia sudah 13%. Jadi kalau kita bicara rata-rata Asia itu 12%, Indonesia sudah 13%, berarti sudah lebih bagus, tetapi masih di bawah rata-rata dunia. Ini juga menjadi tantangan kita. Bagaimana untuk meningkatkan jumlah duta besar itu berarti pada level pimpinannya. Nah, data di UN juga mengatakan bahwa hanya 10% negosiator perempuan yang terlibat di isu Afghanistan. Karena kan ada isu Afghanistan yang sampai sekarang belum selesai, hanya 10%. Untuk di Yaman 4%, di Ukraina nggak ada data apakah ada negosiator perempuan atau tidak. Dan untuk pasukan penjaga perdamaian dunia
hanya 6%. Jadi sekali lagi angka-angka tersebut menunjukkan bahwa sudah ada representasi tapi masih cukup rendah, sehingga kita harus bekerja lebih keras agar representasi yang setara itu dapat juga naik sampai kepada level pimpinan. Oke, kita harus bekerja lebih keras lagi begitu ya. Tapi kita lihat pencapaian Ibu sudah sangat banyak dan menerima banyak sekali penghargaan. Dan yang menarik belakangan ini Ibu walk out ya di DKPBB. Nanti akan kita bahas lebih jauh, mungkin sedikit pengalamannya bagaimana Ibu, kita jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa Women's Talk masih akan kembali bersama dengan Ibu Menteri Luar Negeri. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Women's Talk, dan kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia. Ibu, prestasi apa atau capaian apa yang paling berkesan buat Ibu? Tentunya banyak, penghargaannya juga sangat banyak sekali. Apa yang paling berkesan kira-kira Ibu? Kalau kita bicara capaian, benar tadi sampaikan banyak, mungkin ceritanya bisa 3 hari 3 malam, kan nggak mungkin ya. Jadi kita coba meng-highlight, saya ingin mengambil 2 saja, yaitu pada saat Indonesia menjalankan presidensi G20 tahun 2022, dan pada saat Indonesia menjalankan keketuaan di ASEAN tahun lalu. Dari 2 event besar tersebut, jelas sekali tahun 2022 G20 itu masa yang sangat berat bagi Indonesia dalam menjalankan kepemimpinannya di G20, karena perang Ukraina mulai Februari, kemudian di mulai Maret itu mulai komunikasi atau pressure bahkan, dan pressure ini hal yang biasa terjadi, agar Rusia tidak atau dikeluarkan dari G20 itu besar sekali. Saya sampaikan kepada negara-negara anggota yang pada saat itu meminta agar Indonesia sebagai presiden mengeluarkan Rusia dari G20, saya bilang, I wish I could do it. Tapi sebagai presiden kan kita nggak bisa. Harus dibahas, harus disepakati secara konsensus. Silakan saja. Jadi situasinya sangat sulit. Saya kalau ditawarin mau nggak balik lagi, nggak mau saya. Aduh, itu tuh bener-bener it was a nightmare lah. Kayak nightmare lah buat Indonesia. Tapi singkat kata, sekali lagi kita bicara investasi ya. Indonesia dipercaya oleh G20 untuk dapat menjalankan kepemimpinannya. They listen to us. Karena investasi kita sudah panjang sekali di dunia diplomasi ini. Jadi nggak mungkin kalau dulu kita ini nakal, seenaknya, nggak berkontribusi, tiba-tiba kita mendapatkan sebuah kepercayaan. Nggak mungkin. Di dunia kami semuanya harus diinvest pelan-pelan, sehingga buahnya kita dapat nikmati di tahun 2022 itu. Jadi mereka percaya kepada kepemimpinan Indonesia, bahwa kepemimpinan Indonesia itu selalu berusaha untuk menjembatani perbedaan. Mereka nyaman bicara dengan kita, siapapun nyaman bicara dengan kita. Dan untuk mempertebal investasi itu, saya ingat di 2022 itu saya hampir mengunjungi semua capitals G20. I talk to them one by one. Saya mendengarkan mereka. What do you want? Dari keinginan-keinginan ini kita tahu, gap-nya ada di sini, sehingga jembatan seperti apa yang harus kita bangun. And it worked well. Apresiasi dunia sangat luar biasa, dan bahkan mereka mengatakan kalau enggak Indonesia mungkin enggak akan dapat dijalankan. Jadi intinya G20 utuh, kita bisa bekerja, ada deklarasi, bahkan ada proyek-proyek konkret yang dihasilkan dari perhelatan G20. Hal yang sama
terjadi pada saat Indonesia memimpin ASEAN. Situasi dunia masih sama. Di ASEAN itu ada yang dinamakan mitra wicara. Mitra wicara itu adalah negara yang menjadi partner ASEAN. Partner ASEAN itu negara gede-gede. Sebagian negara G20 ada di situ juga. Sehingga yang menjadi tantangan adalah bagaimana ASEAN di tengah partner yang sangat gede-gede ini, mereka saling berbeda pendapat, bagaimana ASEAN bisa tetap duduk di driving seat, menavigasi perbedaan-perbedaan itu. Dan itu bisa dijalankan juga oleh Indonesia dengan sangat baik, mendudukkan ASEAN dalam di tempat duduk pengemudi, sentralitas ASEAN masih dihargai, dan sekaligus mempersiapkan ASEAN untuk berjalan, untuk menjalankan visi jangka panjang sampai 2045. Jadi 2 event besar 2 tahun berturut-turut itu yang membuat kita at the end, pada saat selesai semuanya, kita mengatakan, oh, alhamdulillah ya, kita bisa melampaui semuanya itu dengan baik. Nah, kalau bicara mengenai capaian lain di dunia, tentunya leadership Indonesia untuk Palestina tadi disebut mengenai walkout, untuk Afghanistan, untuk Myanmar juga sangat diakui oleh dunia. Kalau kita lihat ke dalam, yang saya lihat adalah capaian mindset para diplomat kita. Mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama untuk 2 hal, yaitu pertama di bidang diplomasi ekonomi. Jadi sekarang kalau bicara dengan diplomat, mereka selalu bicara mengenai masalah ekonomi karena itu tuntutan kepentingan nasional. Dan yang kedua adalah pelindungan WNI kita. Itu udah tebal sekali, jadi syukur alhamdulillah. Baik, Ibu, ketika lagi di forum-forum internasional, baik itu yang di Indonesia dengan event-event yang sangat luar biasa yang sudah diselenggarakan begitu ya, ketika lagi bernegosiasi dengan negara-negara yang mungkin agak sulit begitu ya Bu ya, mungkin Rusia mungkin atau ada Israel di sana atau yang lainnya ya Bu, perasaan Ibu seperti apa? Itu semacam kayak mimpi buruk juga nggak Bu atau bagaimana sih Bu? Saya mencoba untuk, jadi begini, saya yakin, sekali lagi investasi. Jadi terlepas dari hubungan government to government ya, hubungan resmi, by the way kita tidak punya hubungan dengan Israel ya, saya mencoba membangun hubungan pribadi yang baik. Karena hubungan personal ini, yang di titik sulit, akan sangat membantu kita. Saya tidak membayangkan andai kata saya tidak memiliki hubungan personal yang baik dengan Sergei Lavrov di titik G20. Akan sangat sulit. Karena pada saat terakhir, sayalah yang bernegosiasi. Minister to minister, langsung dengan Lavrov. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan para menteri luar negeri mitra wicara ASEAN dengan Amerika. Yang saya tidak hanya punya hubungan baik dengan para menteri luar negeri, tapi bahkan dengan para negosiatornya, saya memiliki hubungan yang baik. Sehingga itu yang pada akhirnya ikut membantu menyelamatkan misi kita sebagai presiden atau sebagai ketua dari G20 dan juga ASEAN. Cara membangunnya itu seperti apa Bu? Hubungan personal? Lama ya, lama, dan pasti membangunnya lama, dan apa ya? Sebenarnya tuh mungkin Bu, ya? Macam-macam. Ada pakai ngopi, ada biasanya kalau yang deket-deket, kadang-kadang sentuhannya kecil ya, misalnya pas hari ulang tahunnya kita teks selamat ulang tahun ya, dada. Terus kemudian pada saat dia berkunjung ke Indonesia misalnya, kita beri sentuhan-sentuhan yang kecil yang nggak banyak, tapi kadang-kadang untuk manusia yang sibuk seperti seorang menteri luar negeri, tiba-tiba dia mendapat sentuhan kecil yang kena. Oh, ada yang care gitu ya Bu ya. Nah,
Nanti akan kita bahas kembali Ibu ya. Indonesia ini kan memang kita menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Itu peluang atau terkadang untuk seorang menteri luar negeri itu agak menyulitkan. Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa Women's Talk akan segera kembali bersama dengan Ibu Menteri usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Ibu, kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi kan Ibu katakan bahwa ada treatment khusus yang biasanya itu kalau kita lihat ya Ibu ya, hanya perempuan yang ngerti sentuhan-sentuhan perempuan seperti itu. Tapi di sisi yang lain, Indonesia ini kan memang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Itu sebenarnya Ibu seberapa relevan sih prinsip ini di tengah politik global yang ditandai dengan meningkatnya konflik dan juga rivalitas terhadap Ibu dalam menjalankan tugas? Kalau kita lihat sekarang tadi disebutkan mengenai rivalitas makin menajam di dunia ini, pada akhirnya kita harus mengakui bahwa saat ini menganut politik luar negeri bebas aktif justru semakin relevan. Justru semakin relevan. Bebas aktif itu bukan diam ya, bukan diam, kemudian netral, nggak ngapa-ngapain, itu salah. Karena banyak sekali anggapan bahwa bebas aktif itu berarti pasif, diam. Ada dua kata bebas dan aktif. Bebas. Bebas itu berarti kita memiliki space, memiliki kebebasan untuk menentukan, untuk berjuang demi kepentingan nasional kita. Kita memiliki kebebasan, kita tidak terikat oleh salah satu kubu. Akan sangat tergantung kepentingan nasional kita di titik tertentu seperti apa, yang kemudian akan menentukan kita akan melakukan pendekatan kepada siapa. Itu bebas, salah satu gambaran mengenai bebas. Aktif. Makanya kalau orang bilang pasif, salah, di situ katanya aktif kok, bukan pasif. Aktif ini kita memiliki space yang sangat luas dan diharuskan untuk aktif berkontribusi di dalam perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran dunia. Dan ini jelas disebutkan di dalam konstitusi kita. Efektivitasnya seperti apa, Bu? Mungkin ada banyak yang khawatir, biasanya kan dalam pertemanan, Bu, orang lebih mendukung yang memang sekutu atau memang teman dibanding yang netral begitu, Bu? Enggak, justru disitulah makanya contoh G20 dan ASEAN tadi itu menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif kita sangat efektif. Karena dengan bebas aktif kita bisa membangun jembatan. Baik, Ibu. Sebelum kita ke penutup mungkin, apa sih harapan Ibu untuk diplomasi Indonesia ke depan? Yang mungkin kita tahu saat ini kan banyak konflik di Timur Tengah dan lain sebagainya, kemudian juga di Asia mulai agak goyang gitu ya, antara negara China, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan. Kira-kira harapan Ibu untuk diplomasi Indonesia ke depan dengan itu tadi, tetap prinsip politik luar negerinya bebas aktif, bagaimana? Harapan saya kira, saya yakin ya, penerus-penerus saya nantinya akan tetap berpegang teguh pada politik luar negeri yang bebas aktif. Dan jangan lupa kita juga memiliki spirit Bandung yang dikeluarkan oleh pendiri bangsa 1955. Dan spirit Bandung inilah yang memperkokoh kerjasama, menjadi cikal bakal dari kerjasama antara negara-negara selatan. Dan sekali lagi, saat ini spirit Bandung ini lebih relevan dari sebelumnya. Bagaimana negara-negara selatan ini saling memperkuat kerjasamanya, saling menolong, karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi harapan saya paling tidak kita punya dua landasan besar yang akan terus dijalankan. Satu adalah politik luar negeri bebas aktif, yang kedua adalah spirit Bandung 1955, dan tentunya harapan saya sebagai perempuan, policies lingkungan kerja yang menjamin kesetaraan akan dilanjutkan.
Amin. Ibu kan masih muda ya Bu, baru 38 tahun tadi di sini. Di Kemlu udah 38 tahun. Kalau tambah 1 periode lagi siap nggak Bu? Harus siap ya Bu ya, ini kan tugas negara. Baik Ibu, satu lagi deh Bu, pesan-pesan kepada para perempuan yang ingin berkarir, mungkin sebagai diplomat? Saya selalu mendorong ya teman-teman perempuan. Jadi kalau ada bayangan ketakutan-ketakutan, saya selalu paling gampang kan mencontohkan diri sendiri ya. Saya sampaikan bisa kok, bisa. Tantangannya besar. Tantangan yang dihadapi oleh seorang perempuan selalu lebih besar daripada laki-laki. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Kita bisa. Tapi perlu kerja keras yang lebih besar. Dan kalau untuk yang teman-teman yang berkeluarga ya berarti harus menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, karena tanpa dukungan keluarga nggak akan sulit, lebih sulit bagi kita. Keluarga adalah support system utama. Betul. Baik Ibu, terima kasih banyak Sami-sami untuk informasinya, sharing kita kali ini di Women's Talk. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk para wanita-wanita dimanapun berada ya. Dalam karir, kehidupan sehari-hari, sukses selalu untuk Ibu Retno, sehat selalu, dan tentunya untuk tugas-tugas yang sedang diemban sampai saat ini. Dan pemirsa, demikian Women's Talk kali ini. Saya Prisa Sumudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Bye-bye. Ibu, terima kasih.